Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Fathur Rabbani majelis kedua, ya, lanjutan pekan kemarin. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Azhari Malaysia. Alhamdulillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Monggo. Sehat Ustadz. Sehat selalu ya, Masya Allah. Kemudian Kang Akung juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Kang Akung. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu Kang Akung ya, Masya Allah. Pak Supri juga sudah hadir ya. Sehat Pak Supri. Kemudian Mahfud Fuadi, insya Allah bergabung ya. Pak Supri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akung, Alhamdulillah Yai, amin. Ustadz Azhari sehat Pak Ustadz, hari ini puasa Asyura, betul. Kemudian Mbak Yustina Sakri juga hadir, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mbak Yus? Sehat selalu ya Mbak Yus ya. Oke. Kemudian Pak Mahmud Fuadi, Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Mahmud Fuadi. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Mahmud ya. Kemudian Pak Supri, Alhamdulillah Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Supri ya. Om Anissa juga sudah hadir. Assalamualaikum Guru Wilujeng Enjing ya, sama-sama. Waalaikumsalam Om Anissa ya, mudah-mudahan Om Anissa selalu sehat. Pak Johan Caniago juga siap hadir ya, Masya Allah. Sehat Pak Johan. Baskot KM29 juga sudah hadir, Alhamdulillah ya. Sehat selalu ya Baskot KM29. Mbak Yustina Sakri, Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, Alhamdulillah. Pak Johan Caniago, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Johan? Sehat selalu ya. Kemudian Om Anissa, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, sudah Om Anissa, amin. Pak Johan, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita hari Sabtu dipertemukan oleh Allah Pak Johan ya. Subuh-subuh. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Yaiku, semoga makin sejahtera selalu. Amin, amin. Pak Ahmad Rifai ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Pak Ahmad Rifai, terima kasih doanya. Pak Johan Caniago, amin ya robbal alamin. Pak Johan, hari Sabtu dan Minggu ya Ustadz, siap. Boleh. Hari Minggunya, hari Ahadnya Tablek Akbar ya. Kemudian Fawaz Hadri juga hadir, Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Selalu sehat siapa itu. Pak Muhammad juga sudah hadir, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan love-nya 3 ya. Sehat selalu Pak Muhammad ya, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Muhammad. Mohon ditunggu sabar Pak Muhammad ya. Barangnya belum datang semua. Kemudian Pak Ubed. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Ubed. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ubed ya. Mbak Muhani, Assalamualaikum Yai. Izin belajar, semoga Yai sehat selalu. Amin, 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 amin. Pak Muhammad selalu sehat, Alhamdulillah. Waduh, siapa tadi ya, kelewat nih. Pak Ahmad Hakiki, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bu Maisarot Cirebon hadir Yai, Alhamdulillah. Pak Ubed, Wawo Istiqnab. Yang mana tuh Pak Ubed? Abah Oji juga hadir ya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Tadi sapa kelewat tuh, belum disapa, boleh diulang ya. Pak Ahmad Hakiki, ya Pak Ustadz, mondok berapa tahun bisa memaknai kitab kosongan? Masya Allah. Ya lama juga. Lama juga Pak Ahmad Hakiki ya. Mudah-mudahan. Kalau zaman dulu kan minimal 7 tahun. Tapi saya dari kelas 5 Pak Ahmad. Jadi lama sekali. Oke, Pak Hadi Waluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir, siap Pak Hadi, gimana?
Sehat selalu Pak Hadi ya. Kemudian Jazz Dunia, bab apa ya Ustadz ini? Ya Ustadz ini. Ini kitabnya Fathur Rabbani ya. Ada nggak tulisannya ya? Pak Supri, ada nggak tulisannya Pak Supri? Majelisnya kedua. Pak Hamid 60, Assalamualaikum pecinta ilmu, didoain sehat dan gembira selalu. Amin. Pak Ahmad juga hadir ya, Alhamdulillah. Pak Ahmad sehat selalu ya. Pak Diwalui Alhamdulillah sehat. Mbak Uti Tanaya juga hadir. Kemarin kemana nih Mbak Uti? Nggak kelihatan nih. Kemudian Pak Tohar Dianto juga hadir, Alhamdulillah. Ustadz Ajari ada Pak Ustadz. Pak Supri nggak kelihatan Pak Ustadz tuh. Pak Supri belum kelihatan ya sama Nok Musna biasanya ya. Masya Allah. Jadi di YouTube-nya juga belum kelihatan. Munadia Khira juga sudah hadir. Assalamualaikum. Izin menyimak Ustadz. Pak Ahmad Rifai juga jelas ya. Pak Ubed. Apa tadi Pak Ubed? Pak Muhammad orang tertentu. Aduh kelewatan. Kelihatan Ustadz Munadia Khira. Pak Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Waalaikumsalam Pak Tafsir. Sehat selalu Pak Tafsir. Pak Ahmad Hakiki, ada tekniknya enggak Pak Ustadz biar bisa cepat pinter? Nah kebetulan saya punya metodenya Pak Ahmad ya. Insya Allah cepat Pak Ahmad. 16 jam. Insya Allah Pak Ahmad. Ya gitu. Kang Abdul Papua juga hadir. Assalamualaikum ya Iqbal. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Mbak Fatimah terima kasih. Semoga berkah. Pak Tafsir Alhamdulillah. Sehat Pak Tafsir. Libur Pak Tafsir ya. Masya Allah. Munadi akhirat terima kasih. Semoga berkah. Pak Ahmad Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ahmad sehat selalu ya. Mbak Uti Janiwa gimana nih Mbak Uti? Sehat selalu ya. Pak Tafsir sehat. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Agak dalam ini pembahasannya. Agak konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nggak paham nih Munadi Akhira. Bisa Dajari siap ya. Pak Hamid 60 siap. Pak Muhammad juga siap ya. Bu Wiwin dari kemarin nggak hadir nih ya. Beliau lagi sibuk samen. Mbak Uti Janibi alhamdulillah sehat ya. Ustaz Dajari siap. Udah menyalin, Masya Allah. Pak Muhammad siap Ustadz. Mudah di akhirat baik Ustadz. Bismillah. Mas Sabar saya juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dengan love-nya 3. Mas Sabar saya gimana nih Pak Bahrudin? Belum kelihatan ini. Kita mulai ya Pak Supri ya. Abah Oji siap Abah. Kang Haji Mamat masih sibuk Abah. Iya beliau mau berangkat umroh ya. Tanggal 2. Jadi lagi persiapan. Oma Nisa nyimak guru siap Oma. Oma Nisa ya. Abah Hoji siap. Siap Abah Hoji. Kang Dendo Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Semoga semua sehat walafiat. Waalaikumsalam. Kirain de Kang Dendo absen. Cuti. Masya Allah ternyata hadir. Kang Akung siap Kang Akung ya. Pak Diwaluyo gimana siap ya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Akung siap. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nok Musna belum kelihatan ini. Beliau masih sibuk sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahaqqa kam tatanawalu. Ada peringatannya. Apa nih salahnya nih? Aku sudah diperingatkan pagi-pagi. Wa yahaqqa. Nah ini wa yahaq. Ada juga yang baca wa yahu ya. Sekarang kita coba yang bacanya wa yahaq. Dibaca wa yahaq ini ternyata maf'ul mutlak dengan fi'il yang tidak disebut ya. Makanya dia sebagai penegas. Jadi wayha
wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi biasa diartikan celakalah kamu. Begitu ya. Wayhaka. Nah, baru kamnya juga ini adalah kam khobariyah ya. Jadi dia berada di depan sebagai maf'ul mutlak juga. Jadi dia sebagai maf'ul mutlak ya. Tatanawalu. Nah, ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Jadi kam tatanawalu begitu ya. Jadi fi'il madinya tanawala ya tanawalu. Jadi kalau domirnya anta menjadi tatanawalu. Begitu Pak Supri. Siap Pak Ahmad Rifai ya. Kang Abdul Papua. Cep Kiki belum hadir sepertinya ya Cep Kiki ya. Jadi kam khobariyah ini sebagai maf'ul mutlak yang disimpan di depan. Pak Bahrudin, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, iya Pak Ustadz. Jadi tatanawalu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Terima kasih Pak Bahrudin, semoga berkah. Baitur Rahman, ya terima kasih, semoga berkah. Kang Dendo, Pak Bahrudin, Damang Baraya. Pak Bahrudin disapa sama Kang Dendo. Ya. Jadi kam tatanawalu. Ya, Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin nih? Lagi sibuk ya. Nah, awas agak ke dalam ya. Aba Aib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai wa jami'an, masya Allah. Sehat terus ya. Nok Muzna juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Izin ikut ngaji sambil perjalanan ke Semarang. Masya Allah. Semoga berkah dalam perjalanannya Nok Muzna. Mas Hijaj, assalamualaikum. Maaf, baru bisa gabung lagi. Oh iya Mas Hijaj, kemana aja nih Mas Hijaj ya. Jadi kam tatanawalu. Nah, kamnya itu boleh diartikan apa ya? Betapa sering kamu, nah, boleh begitu ya. Ya, betapa banyaknya juga boleh. Betapa seringnya gitu juga boleh ya. Tatanawalu, engkau mengambil perkara subhat. Nah, itu yang dimaksud. Munadi akhirah memberikan doa kepada Nok Muznafi, amanillah Umi. Masya Allah. Pak Barudin, alhamdulillah Mas Ijad kemarin sempat ada acara bah. Oh iya siap. Nok Muzna, terima kasih, amin katanya. Pak Ubed, fi'il mudhari, betul. Jadi kam tatanawalu ya. Jadi fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Jadi berapa banyak engkau mengambil perkara subhat. Nah, baru di sini wawanya atau tafa'ala ya tafa'alu. Jadi tatarokhosu. Nah, begitu tatarokhosu. Dan mencari-cari keringanan, nah, begitu ya, rukhsah, nah, begitu Kang Dendo. Nah, jadi celaka dirimu, berapa banyak engkau mengambil perkara subhat dan mencari-cari keringanan atau rukhsah, nah, gitu kan ya. Kadang orang itu pengen cari yang ringan begitu. Di dalam hal berwudu misalnya, aku mah yang wajibnya aja, nah, yang rukunnya aja. Nah, tidak apa-apa sebetulnya, tapi jangan terlalu sering. Ternyata ketika keseringan wayahaka. Begitu. Sholat hanya yang wajibnya saja, begitu kan ya. Nah, itu. Mencari-cari rukhsah, keringanan, apalagi subhat ya. Banyak perkara subhat yang abu-abu yang masih kita kerjakan. Pak Damanhuri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damanhuri, mudah-mudahan istiqomah. Begitu ya Pak Damanhuri. Sehat Pak Damanhuri. Kang Dendo baru mulai udah kena tembak ini. Masya Allah. Kang Dendo udah kena tembak katanya. Ya, iya kan? Ketika kita mau perjalanan gitu kan,
Langsung kita ambil jamak, begitu kan ya. Itu namanya berapa banyak kita mencari-cari keringanan, begitu kan. Sesekali nggak masalah lah. Tapi utamakan dulu yang biasanya gitu ya. Makanya jama itu yang terbaik adalah jama takhir. Begitu. Oke, Pak Ahmad. Mana dia kira betul katanya. Nah, terus di sini al-muta'awwilu ghadirun. Al-muta'awwilu ini adalah mubtada yang dirofakkan dengan doma. Ghadirun khobar yang dirofakkan dengan doma yang bertanwin. Al-muta'awilu itu adalah orang yang memutarbalikkan dalil. Nah, artinya orang yang selalu bertakwil batil. Gitu ya. Orang yang selalu bertakwil batil. Ternyata ghadirun. Dia adalah pengkhianat. Pak Johan Caniago, terima kasih. Semoga berkah. Kemudian Bu Samsinahar juga hadir ya, Masya Allah. Iya, Bu Samsinahar, bebeknya Abah Aib. Sehat Bu Samsinahar? Kang Dendo maaf yai, tadi wayahaka apa artinya? Celaka dirimu, begitu. Pak JJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin ikut mengaji. Monggo Pak JJ, mudah-mudahan Pak JJ istiqomah. Begitu ya Pak JJ. Sehat selalu Pak JJ ya. Pak Ijam, Assalamualaikum yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ijam, Masya Allah. Sehat selalu Pak Ijam. Nah ini dia sang ceria kita dari Tasik, baru kelihatan ini. Lagi sibuk samen. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu? Telat lagi kata Bu Wiwin. Masya Allah. Mas Hijaz, terima kasih. Semoga berkah rizkinya Mas Hijaz ya. Lanjut ya. Jadi al-muta'awilu ghadirun. Pak Iqbal juga hadir ya. Assalamualaikum yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Iqbal? Bu Mimi Karmila mana nih, belum hadir beliau ya. Biasanya segera hadir ini. Ustaz Nur Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz Nur Rahman? Sehat selalu Ustaz ya. Opa Nipin, Assalamualaikum. Nyimak sambil kerja, mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Masya Allah. Sebongkah berliannya ini yang mengagetkan ya. Nok Muzna Bibin Hidayati sama Bun katanya. Mas Ari Kempes ngapunten yai, monggo Mas Ari. Mas Hijaz, terima kasih, semoga berkah selalu. Jadi al-muta'awilu ghadirun. Apa itu al-muta'awilu? Orang yang rajin bertakwil batil ya, adalah seorang pengkhianat. jadi dia suka mentakwil ayat ya. Mentakwil ayat yang kira-kira cocok dengan nafsu dirinya. Nah, begitu ya. Nah, itu yang bahaya. Bahkan disebut ghadirun, dia pengkhianat. Masya Allah. Begitu Kang Agung ya, mudah-mudahan. Pak Hamid 60, Ustaz Nur Rahman, ada kabar? Apa kabar gitu kali ya. Nok Muzna termasuk dukun yai. Dukun. Ya, sepertinya kalau dukun sudah di luar ya. Kalau dukun sudah di luar Nok Muzna. Ini masih di dalam orangnya ya. Ya, masih ada sholatnya, bahkan ada puasanya begitu. Tapi dia selalu mencari dalil ya, mentakwil yang kira-kira sesuai dengan nafsu dirinya. Apalagi kalau pesanan. Tahu pesanan? Nah, ada pesanan itu, penguasa lewat hadir ke rumahnya, terus menanyakan ini gimana nih hukumnya, bagaimana kira-kira menjadi remeng-remeng gitu. Akhirnya dia mentakwil, cocok logi yai. Nah begitu Pak Iqbal. Nah gitu. Nah, akhirnya dia mencari-cari dalilnya agar yang tadinya jelas keharamannya menjadi abu-abu.
Kemudian menghibur hati penguasa agar dirinya selalu mendapat aliran dana. Itu godirun namanya ya, pengkhianat. Menyimpangkan ya boleh, siapa tadi nih udah kelewat namanya, Padi Waluyo nok musna saya dukun. Dukun kayu. Ya salam Padi Waluyo. Kang Akung innalillahi. Nah begitu Kang Akung. Azhar Abdullah juga hadir hari ini ya, sehat selalu Azhar Abdullah ya. Cing Ato hadir nggak ya hari ini Cing Ato ya, biasanya beliau hadir ini. Gimana nih Cing Ato, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baitur Rahman, terima kasih Baitur Rahman. Kenok Musna Padi Waluyo maaf katanya ya. Itu ya. Jadi al-muta'awilu ghadirun, Masya Allah ini. Orang yang dianggap pengkhianat agama itu ya. Jadi sesuatu hukum yang tadinya sudah jelas merah putihnya, putih hitamnya, dibikin abu-abu oleh dia. Itu namanya pengkhianat. Masya Allah. Berikutnya adalah laitana. Ini laita, ini akhwatnya inna ya. Naknya domir mutasil sebagai isim laita. Maka khobarnya berbentuk kalimat yang diawali dengan ida. Nah, ida ini zorof bimakna syarat. Rokibna, rokibna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, al-azimata maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Rokibna al-azimata mudhof ilaih dari idza gitu ya, karena idza itu zorof. Pak Muhammad masih Pak Muhammad. Sehat selalu Pak Muhammad ya, Masya Allah. Azhar Abdullah, Assalamualaikum. Alhamdulillah, subhanallah. Pak Muhammad masih Ustadku, Masya Allah. Mas Ebit sehat yai. Alhamdulillah Mas Ebit, mudah-mudahan Mas Ebit istiqomah ya. Gian Abdurrahman, al-azimah itu maf'ul bi dari fi'il apa Pak yai? Ini rokibna. Nah, ini rokibna fi'il madi, fa'ilnya nahnu, al-azimata maf'ul bi. Rokibna al-azimata mudhof ilaih dari idza, begitu. Mas Ubed, dorob zaman atau makan maksudnya begitu ya. Ini dorobnya zaman, begitu. Bisa diajari baru pusingan pertama udah kalah kami Pak Ustadz. Oh, gimana nih? Baru pusingan pertama udah kalah kami Pak Ustadz. Oh begitu, Masya Allah. Nanti saya perjelas lagi. Pak Ahmad Said Rusman, Pak Said ya, sehat selalu nih Pak Said. Mama Kut, Mama siapa nih? Mama Kut. Terima kasih Mama Kut, mudah-mudahan istiqomah berkah rizkinya ya. Laitana idza raqibnal al-azimah, nah, begitu. Jadi kalau kita artikan laitana itu satu pengharapan yang tidak akan terjadi ya, lawan dari laita. Nasruna 39, terima kasih. Jadi laitana idza raqibna al-azimata. Nah, laitana itu lawan dari la'ala. Kalau la'ala pengharapan yang pasti terjadi, tapi kalau laita itu tidak terjadi ya. Nah, cuman di sini diartikannya laitana, duhai kiranya kami. Nah, boleh begitu ya. Idza raqibna al-azimata. Nah, al-azimah itu lawan dari keringanan. Mbak Elaniawa, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi rukhso itu lawannya al-azimah. Nah, gitu ya. Jadi al-azimah. Raqibna al-azimata. Idza raqibna al-azimata. Begitu ya. Jadi kalau kita artikan itu, apabila telah menempuh jalan, rokibnanya diartikan kami naik, yang dimaksud kami menempuh ya. Al-azimanya jalan, al-azimanya hukum yang teguh, tidak ringan gitu ya. Iya, apabila kami menempuh jalan hukum yang teguh.
Jadi tidak pakai rukhsah, maksudnya begitu ya. Nah, baru di sini wawunya atop, maka depannya dibaca ta'allaq. Nah, itu ta'allaqna itu fiilnya masih madi ya, ta'allaqna. Ta'allaqna, kemudian di sini ada bil ijma'i. Bil ijma'i. Jadi ta'allaqna bil ijma'i. Ta'allaqna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, binya huruf jar al-ijma'i ya, al-ijma'i majrur yang dijarkan dengan kasroh. Apa kalau kita artikan ta'allaqna itu boleh diartikan kita berpegang teguh ya. Ini. Jadi ta'allaqna kita atau kami ya. Ya, dan kita berpegang teguh gitu. Jadi naknya kita artikan, naknya di sini kami ya. Dimaksud kita biar lebih luas kitanya ke bawah. Jadi ta'allaqna dan kita berpegang teguh gitu ya. Bil ijma'i dengan kesepakatan ulama gitu ya. Jadi ittiba syariat begitu. Jadi berpegang teguh, kita berpegang teguh bil ijma'i dengan kesepakatan ulama. Nah begitu ya. Awas konsentrasi dulu ya. Cing Ato hadir ya, Cing Ato ya, Masya Allah. Ini sudah dijawab sama Ustadzun Rahman nih. Ya saya tadi nggak baca nih Cing Ato. Sehat selalu Cing Ato ya, mudah-mudahan ya. Terus berikutnya ada wawu atop. Ya, dibaca wa akhlasna gitu. Wa akhlasna ini berarti mazid satu. Af'alna, akhlasna, fi a'malina, wa akhlasna dan kita murni, tulus, fi a'malina di dalam amal-amal kita. Terus disambung, takhallasna minal haqqi azza wa jalla. Takhallasna, kami ikhlas, kami tulus, kami murni, minal haqqi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Nah begitu ya. Awas nih, udah nyambung belum nih? Ya, jadi seandainya kami nih, gitu ya kalau diartikan, atau aduhai kiranya kami, atau boleh juga semoga semoga saja kita, semoga saja kami ya gitu ya. Kita artikan kita semua ya. Pakainya kita enaknya. Biasa pakai kami, sekarang pakai kita. Jadi semoga saja kita idza raqibnal azimata, kami telah raqibna menempuh jalan al-azimata yang teguh. Jadi azimah itu lawan dari rukhsah. Ya, kalau tadi kan kita pengennya yang ringan-ringan begitu kan ya. Kalau bepergian tidak puasa. Padahal bulan Ramadan itu wajib kan. Tapi kan ada rukhsah. Begitu kan ya. Jadi ketika kita dalam bepergian kita boleh berbuka. Kita nggak ngambil itu. Laitana idza raqibnal al-azimata. Begitu Kang Dendo maksudnya. Bu Maimunah, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cilodong hadir, siap Bu Maimunah. Mudah-mudahan istiqomah. Apa Nyai? Jawab syaratnya. Belum. belum. Jawab syaratnya belum ya. Belum Kang Dendo. Sabar. Jawab idanya ya. Jadi semoga kita gitu kan ya, boleh gitulah. Apabila kami menempuh, apabila kita menempuh al-azimah, jalan yang teguh gitu. Maksudnya tidak pakai rukhsah. Nah, begitu ya. Nyambung kan? Tadi ada kalimat ketika kita dalam berpuasa terus bepergian begitu kan?
kan rukhsahnya boleh berbuka kan. Ingat ayatnya. Jadi kalau kita berpuasa, kemudian kita dalam bepergian, safar, itu kita boleh berbuka. Itu rukhsahnya. Tapi kita tidak ambil idza raqibnal azimata. Itu. Makanya kan dalam ayatnya itu apa itu dalam ayatnya itu? Berpuasa lebih baik bagi kalian. Wa antasumu khairul lakum. Betul kan? Jadi ketika kita dalam bepergian, kita boleh berbuka. Itu rukhsah namanya. Keringanan. Tapi wa antasumu khairul lakum. Gitu. Berpuasanya kalian lebih baik. Itu namanya tidak mengambil. Kang Akung nyambung Yai, Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum Pak Harto. Berarti ke Cing Ato ya. Kemudian Pak Ahmad Afifi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin ikut ngaji. Monggo Pak Abdul Hamid ya. Tuh. Jadi idza raqibna al-azimata. Ta'allaqna, dan kita berta'alluq. Apa maksudnya berta'alluq? Berpegang teguh. Terikat pada kesepakatan bil ijma. Dengan ijma. Wa akhlasna fi a'malina. Dan kita tulus, ikhlas di dalam amal-amal kita. Takhallasna minal haqqi azza wa jalla. Nah, di sini Kang Dendo. Takhallasna minal haqqi azza wa jalla. Nah, ini takhallasna, ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Minal haqqi azza wa jalla. Nah, ini adalah sebagai jawab idzanya. Maka kita murni minal haqqi azza wa jalla. Nah, begitu. Maka kita selamat gitu maksudnya. Takhallasna, maka kita selamat. Selamat ya. Selamat minal haqqi azza wa jalla. Bagian dari yang maha besar Allah azza wa jalla. Gitu maksudnya. Jadi yang dimaksud berarti kita selamat itu. Ya. Itu yang disebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita berarti lurus. Selamat. Begitu Kang Dendo. Ya. Jadi itu yang terbaik. Takhallasna minal haqqi azza wa jalla. Begitu ya. Awas agak ekstra ya memahaminya. Kemudian Mbak Jamilah, terima kasih, siap Yai. Masya Allah Mbak Jamilah, alhamdulillah nih beliau sudah istiqomah ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah ya, sehingga tetap untuk bisa ngaji begitu. Pak Wahid Depok, tetangga Ayu Ting Ting hadir Ustadz. Siap Pak Wahid, Ramadan ya. Lama nih Pak Wahid nih baru kelihatan lagi nih tetangga Ayu Ting Ting. Mbak Jamilah amin. Lanjut ya. Kemudian fakaifa idza begitu ya. Ini kita bahas dulu fakaifanya ya. Fakaifa. Ini fa-nya istinaf. Kaifa. Ini kaifa kedudukan kalimatnya ini sebagai maf'ul muqaddam ya. Dia isim istifham ya, mabni fathah. Nah, kedudukannya sebagai khobar muqaddam ya. Jadi khobarnya di awal. Khobar itu kalau bahasa kitanya adalah predikat ya, predikat yang didahulukan.
Kumbang satu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ainurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ainurdin. Sehat selalu ya, Kumbang satu, Pak Ainurdin. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, idaknya dzorof bermakna syarat. Ya. Kemudian depannya dibaca ta'awwalin, ta'awwalna. Begitu. Ini fi'il madi. Ta'awwalna. Nah, ini ta'awwalna, fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Wawanya atop. Nah, ini dibaca apa ini? Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alna, tarakhasna, begitu ya. Nah, jadi dibaca tarakhasna. Ini fi'il madi. Fa'ilnya nahnu. Ya. Ya, dia sebagai maktuf dari maktuf alainya ta'awwalna. Awas ya, serius ini. Iya, tarokhosna, betul Pak Wahid. Ya, Ustaz Nur Rahman ulang Kang Yai dari khobar muqaddam. Siap. Nah, saya ulang lagi. Fa-nya adalah istiqnab, kaifa adalah isim istifham sebagai khobar muqaddam. Nah, baru idza ta'awwalna, begitu ya. Idza ta'awwalna. Ini fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Wa tarakhasna. Ini wawunya atop, tarakhasna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Nah, kemudian di sini ada lafad al-azimata. Ya. Al-azimatu, maaf. Karena mubtada muakhirnya belum ketemu. Nah, ini al-azimatu. Nah, jadi baca al-azimatu. Oh enggak nih, ini kayaknya kalimat baru ya. Coba. Boleh-boleh. Lanjut dulu ya. Nanti kita artikan sebentar ini. Miring-miring ini kita benerin dulu. Nah. Al-azimatu zahabat wa zahaba ahluha. Nah, coba kita pahami dulu ya. Mana tadi? Fakaifa. Ya, fakaifa. Tadi kaifa itu khobar muqaddam ya. Kemudian idzanya dzaraf bimakna syarat. Ta'awwalna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Wa tarakhasna, wawanya atop, tarakhasna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Kemudian al-azimatu zahabat, oh ini kalimat baru ya. Al-azimatu zahabat wa zahaba ahluha. Ya, coba kita artikan dulu untuk mencari Ailsa, siapa tadi? Aisyah, iya Aisyah. Terima kasih Aisyah. Pak Barudin masih ada, Bu Win masih ada. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Mudah di akhirnya masih. Ini awas nih agak mikir dikit ya. Agak mikir dikit ya. Lumayan nih agak mikir dikit. Bentar nih saya garuk-garuk dulu. Ya, saya ulang lagi. Kita coba artikan. Ya betul, Mas Hijaz. Bapak Hijaz jadi ketawa. Kang Abdul Papua. Oke, Kang Abdul Papua masih tetap semangat ya, Kang Abdul ya. Kita artikan dulu. Nah, mudah-mudahan dengan diartikannya kita ada bayangan, nah, begitu kan ya. Oke, coba kita artikan. Mana Kang Dendo? Nah ini. Fakaifa idza ta'awwalna wa tarakhasna. Fakaifa, maka bagaimana jadinya? Begitulah biar bisa nyambung ya. Maka bagaimana jadinya? Idza ta'awwalna. Jika kita, fa'il dulu ya.
justru memutarbalikkan dalil, gitu kan. Karena tadi awalnya itu takwil kan. Jadi maka bagaimana jadinya idza ta'awwalna, jika kita justru memutarbalikkan dalil, berarti bertakwil batil ya maknanya ya. Terus watarakhasna, dan selalu mencari-cari rukhsah, keringanan. Begitu. Nah, baru di sini ada al-azimatu zahabat. Nah, al-azimatu itu tadi artinya apa? Hukum-hukum yang teguh ya. Artinya dia tidak mengambil rukhsah. Gitu. Azimah lawan dari rukhsah. Zahabat, dia telah hilang. Wa zahaba ahluha, dan pemiliknya berarti al-azimah telah hilang. Maksudnya pemiliknya itu adalah orang-orang yang mengamalkannya. Orang-orang yang mengamalkan al-azimah itu, yang dia tidak mengambil rukhsah. Ya, dia selalu berpegang teguh dengan aturan-aturan. Ya. Jadi tidak diambil rukhsahnya, gitu kan? Wa zahaba ahluha. Nah, begitu ya. Terusin dulu Kang Dendo, biar nanti kita bisa ngambil kesimpulan. Hadza zamanur ruh. Apa ini? Hadanya isim isyarah. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Begitu kan ya. Nah, kemudian zamanu itu adalah khobarnya. Nah, kemudian zamanu khobar dari hadza yang dirofakkan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Nah, maka depannya dibaca rukhasi. Nah, ini rukhasinya mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. La zamanul azaimi. Nah, begitu. La zamanul azaimi. Ini la-nya zaidah ya. Zamanu la zaidah, jadi sama dengan la-nya itu penyambung ya, atof. Jadi zamanu ma'tuf. Ma'tuf alaihnya ada di zamanu yang pertama ya. Baru wahwa mudhaf. Al-azza ini mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, mungkin di sini sudah mulai membantu. Hada zamanur rukhasi. Ini adalah zaman keringanan. Orang senang memilih hal yang ringan itu. La zamanul azaimi. Tidak lagi zaman azaimi. Nah, iya gitu. Jadi zaman sekarang itu zaman rukhsah. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakannya dulu ya. Dia bilang hadza zamanur rukhasi. La zamanul azaimi. Tuh. Iya kan? Kemarin saya cerita. Ada orang yang berpuasa, yang makan gitu kan, per 15 hari. Orang sekarang akan mengatakan itu bisa mati. Iya kan? Berat itu. Nah itu. Orang sekarang pengennya yang ringan-ringan saja. Bukan 15 hari, tetapi 15 menit. Jadi per 15 menit makan dia. Nah itu. Nah itu satu bukti ya. Orang-orang dulu itu ketika sholat sunnah ba'da isya itu langsung sholat 2 rakaat, nambah lagi 2 rakaat sampai imsak. Nah, itu orang-orang dulu itu ada yang seperti itu. Makanya di sini disebut al-azimatu zahabat wa zahaba ahluha. Ya, gitu ya Kang Dendo. Berarti ini bisa menjadi khobar muqaddamnya. Mubtada muakhirnya itu. Jadi terdapat al-azimatu zahabat. Nah begitu. Jadi al-azimah telah hilang. Kenapa telah hilang?
Karena pemiliknya juga sudah meninggal. Wa dhahaba ahluha. Jadi pemilik al-azimah itu telah wafat. Begitu ya. Makanya disebut hadza zamanur rukhasi. Ini adalah zaman keringanan. Jadi ketika ada orang makan per 15 hari, itu langsung mereka menyangkal tidak mungkin. Ada orang tahajud ba'da sholat isya sampai imsak, itu pun tidak mungkin. Gitu bilangnya. Ada sholat sunnah 100 rakaat, malah diminta dalilnya. Jadi orangnya pengen yang ringan-ringan saja. Ya, gitu. Begitu. Jadi kualitasnya juga sudah tidak lagi 24 karat, tetapi sekarat. Nah, itu yang dimaksud ya. Hadza zamanur rukhasi la zamanul azaimi. Jadi sekarang itu bukan lagi zamannya zaman azaimi ya, al-azimah. Orang yang berpegang teguh dengan hukum-hukum, dengan ijma ulama. Gitu. Mereka ingin mencari-cari kemudahan-kemudahan ya. Itu. Lalu mendatangi orang-orang ahli ilmu. Yang ahli ilmunya adalah hubbud dunya. Sehingga hasil dari pertemuannya dengan ahli ilmu yang hubbud dunya itu, mereka pulang dengan membawa berita sesuai dengan hawa nafsunya. Subhanallah itu. Nah, betul, rukhasi bacanya ya. War Junaid ya, Mas Wan Junaid ya gitu. Wewe gombel, izin ikut ngaji yai, masya Allah, takutin ada wewe gombel. Ustadz Rahman, masya Allah. Ya, Bu Haja Iis hadir nggak nih? Umu Ihsan hadir nggak hari ini? Ubed ketawa, Mas Hijad pun ketawa. Pak Ijam, Rukhosi, jama apa mufrad? Yai sesuai dengan azaimi, iya betul. Sesuai dengan al-azaimi. Ya, ya. Jadi begitulah zaman now. Ya, Kang Dendo pun ketawa. Time iswar, aduh, kirain tidak hadir. Wey, aja. Apa nih? Aja dah mulai tobat. Manusia malah nggak takut dosa. Nah, Ustaz Azhari, azimah fikih, azimah akhlak, azimah hati. Ada beda Ustaz, beda. Ya, beda tentunya masing-masing punya definisi Ustaz. Nah, tapi azimah di sini adalah azimah fikih, hukum. Ya, azimah fikih, hukum. Nah, Pak Mahmud Al-Banjari, assalamualaikum yai, realitas yai. Nah, begitu. Makanya di sini disebut hadza zamanur riya. Hadza zamanur riya. Ini adalah zaman pamer. Ini adalah zaman pencitraan. Begitu Kang Dendo. Ya. Tampilannya seperti orang alim, tapi makannya banyak. Pak Ahmad Azhari, Ustaz Azhari, jika kami takwil dengan azimah hati boleh? Boleh. Itu tergantung makom. Begitu Ustaz. Tergantung makom. Ya. Tergantung makom kitanya. Nah, kita lebih nyaman sebelah mana. Begitu. Karena makom itu yang mendudukkan adalah Allah. Kang Dendo kenal lagi deh. Ustaz Zuhairi sudah mulai berpantun, metik papaya jangan dicabut, saya kok nggak disebut. Masya Allah. Yang benar Ustaz Zuhairi ya, belum kelihatan. Ustaz Azhari amin. Oma Nisa pakai jempol ujungnya. Masya Allah. Tamisar Ustaz Dr. Zuhairi nih ada sebut dah Ustaz. Ustaz Zuhairi orangnya ganteng. Nak Muzna siap, cakep katanya. Oke. Kang Agung, papaya mengkel buat rujak. Masya Allah.
Jadi inget Kang Akung. Inget, jadi inget asinan. Siap, kata Ustadz Suhairi. Manja nih. Kang Abdul Papua. Idza ta'awwalna. Ada jawabnya. Idza ta'awwalna. Iya. Mana jawabnya? Iya. Belum. Ini nih. Hada zamanur rukhasi la zamanul azaimi. Ya gitu. Hada masih tetap zamanur riya. Terus wan nifaki. Masya Allah. Satu lagi. Wa akhdhi. Ini bacanya wawanya atop. Jadi ini bacanya akhdhi. Ya. Wa akhdhi al amwali bigoiri hakin. Masya Allah. Ini. Nah, jadi ini adalah zaman ria, zaman pamer, zaman pencitraan, kemudian zaman kemunafikan. Baru wa akhzil amwali bigoiri haqqin. Dan zaman pengambilan harta-harta bigoiri hak. Koruptor ini. Iya kan? Semarak, bahkan semerbak. Nah itu yang bahaya. Sudah semarak, semerbak. Nah itu namanya wa akhzil amwali bigoiri haqqin. Begitu ya. Bentar nih ada lalat ini kok. Tiba-tiba ada lalat. Masuk dari mana nih? Kedengeran gak suaranya? Abah Hoji mana? Abah Hoji ini Bu Wiwin kemana nih? Sepertinya tidur ini. Pak Amin Devano. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumbang satu zaman flexing. Masya Allah. Kang Abdul Papua. Dapat dijadikan jawabnya. Pasti dayaiku. Bentar ini. Belum selesai ya. Abah Hoji ada. Kumbang satu pengen ngaji lalatnya. Masya Allah. Kedengeran ya. Mang Ridwan lanjut ya, siap. Mang Ridwan, mudah-mudahan Mang Ridwan istiqomah ya. Temiswar subhanallah. Ini ditulis pada zaman kapan itu? Faktanya hari ini. Allahu Akbar. Pak Mahmud Al-Banjari, pencuri beralat pena. Masya Allah. Pencuri beralat pena. Kalau dulu pencuri bawanya berat ya. Pak Mahmud Al-Banjari ya. Sekarang cukup bawa pena. Pak Ahmad udah dikasih tahu apa nih mu'alif dari apa nih, Breto ya Pak Yai. Bentar ini alat lalat ini jadi mengganggu konsentrasi ini. Pak Wazir RMC, Pak Mahmud apa nih, penyair berdarah. Kemudian Kia Suci, Allahumma amin. Kang Dendo, tinggal tanda tangan langsung cair. Lanjut ya. Aduh ini lalat. Kedengeran nggak Kang Dendo ada suara lalat? Kok masuk itu dari mana? Saya aneh ini. Ya mudah-mudahan malaikat. Kita terusin aja ya. Jadi wa akhdhil amwali bigoiri haqqin. Nah, baru di sini nih. Nah, qad kathuro man yusolli wa yasumu wa yahujju wa yaf'alu af'alil khairi wa yaf'alu af'alal khairi. Maaf, ya ini af'alannya jadi maf'ul ya. Wa yaf'alu af'alal khairi lil khalqi la lil khaliqi. Nah, baru di sini paham nih. Lalatnya demo kali ya. Bumesoro amin ya. Masalah. Coba saya buka dulu pintunya ya. Barangkali dia pengen keluar, tapi nggak bisa keluar.
Udah nggak ada ya. Tem Isper harus jagain Tem. Masya Allah. Mau ikutan ngaji kali katanya ya. Ujian ya siap. Udah pergi dia. Nggak tahu masuknya dari mana kok ujuk-ujuk ada ya. Lanjut ya. Mana tadi? Qad ini huruf tahqiq. Kasuro ini fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka man isi mausulnya sebagai fa'il. Yusolli ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari man. Ya. Wa yasumu wawunya atop yasumu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Kemudian wa yahujju wawunya atop yahujju fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Wa yaf'alu wawunya atop yaf'alu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Kemudian af'alal khairi, af'ala maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, al khairi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Lil khalqi linya huruf jer, al khalqi majrur yang dijerkan dengan kasroh. La lil khaliqi lanya nafi, linya huruf jer, al khaliqi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah di sini ya. Qad kasuro man yusolli, berarti artinya fa'il dulu ya. Sungguh banyak orang yang menjalankan sholat dan menjalankan puasa dan juga berhaji dan juga dia melakukan amalan-amalan yang baik. Kebanyakan kasuro kebanyakan lil khalqi untuk manusia, la lil khaliqi bukan untuk Allah. Gitu. Paturkis akur Turkis kitabnya Fathur Rabbani ya. Begitu Munadi akhira Umu Isan assalamualaikum punten telat kakantun Masya Allah Umu sehat selalu Umu ya. Nah itu Munadi akhira astagfirullah. Nah ini di sini ya. Ini zaman now. Jadi sungguh nah ini ada qad sungguh kebanyakan orang dia sholat, dia puasa, dia berhaji, dia melakukan amalan-amalan yang baik atau amalan-amalan kebaikan untuk manusia. La lil khaliqi, bukan untuk Allah. Nah begitu ya. Itu yang terjadi di zaman sekarang gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang aneh. Apa yang orang yang aneh? Tidak seperti kebanyakan. Nah ini tidak masuk kategori kasuro. Jadi sholatnya kita, puasanya kita, hajinya kita, amal baiknya kita betul-betul lil khaliqi. Betul-betul untuk Allah. Begitu Pak Supri. Ya, gitu. Terus gimana cirinya? Nah begitu kan ya. Gimana cirinya? Nah, itu materi yang kemarin. Materi yang kemarin yang ada di Futuhul Ghaib. Ya. Jadi ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, disitulah ada kebaikan-kebaikan. Ada sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, disitulah ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, di situ. Mudah-mudahan karena apa yang kita lakukan karena Allah, kita berarti di dalam, ya, di dalam perintahnya. Dan orang yang di dalam perintahnya itu, maka semesta akan melayani. Nah, itu kan kemarin kan, masih ingat kalimatnya?
Itu ada di halaman, coba kita buka dulu sebentar. Pak Muhammad masih, Pak Muhammad. Bu Pipin nggak berkomentar, sepertinya tertidur beliau. Ya. Pak Tafsir, banyak orang menjalankan sholat, puasa, dan haji dan melakukan amalan baik tidak untuk Allah. Subhanallah. Punya, sahabat nih Mas, punya ini. Tadi belum kebaca. Masih Ustadku. Pak Barudin, ada Pak Guru. Ya, kita buka, saya ingatkan lagi di halaman 32. Nah, ya kan? Yang ini. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Ini materi yang kemarin. Pak Hamid 60 masih pasrah ya. Bu Wiwin sambil gendong cucu, subhanallah. Mang Ridwan, ini sih saya semua. Masya Allah, ini sih saya semua. Subhanallah. Nah, ini yang kemarin ini. Idza kunta ma'a amrihi. Awas ya, ini salah ya. Salah ketik gitu. Jadi alif, betul, sinya diganti mim. Roknya tetap, ininya diganti ha. Jadi, idza kunta ma'a amrihi. Apabila engkau berada bersama perintahnya Allah, kanatil akwanu fi amrika. Niscaya semesta di dalam perintahmu. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah. Jadi kalau apa yang kita lakukan karena Allah, ini akan terjadi pada diri kita. Idza kunta ma'a amrihi kanatil akwanu fi amrika. Jadi apabila engkau berada bersama perintahnya, niscaya al-akwanu itu semesta. Ya, kalau semesta itu selain Allah, di dalam perintahmu. Nah, begitu. Pak Danus Jubair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji Mamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Dari mana aja nih Pak Haji nih? Masya Allah, baru kelihatan nih. Dari mana nih Pak Haji? Masya Allah. Alhamdulillah, masih ingat ngaji. Pak Ahmad Rifai, semoga kita mengerjakan ibadah lillahi ta'ala. Amin, amin, amin. Pak Johan Caniago masih? Aba Aib masih? Tidak ada suaranya. Pak Ahmad, siapa nih? Pak Ahmad Muiz, kitab apa saja ya yang dikajinya? Oh, kitabnya ada beberapa ya Pak ya. Ada 4 yang pokoknya itu. Jadi yang pertama Nasoihul Ibad, kemudian Futuhul Ghaib, kemudian Fathur Rabbani yang sekarang, dan Tafsir Jalalain Pak. Nanti ada referensi juga dari kitab lain begitu Pak. Mbak Muhani, semoga kita bukan termasuk golongan itu. Amin. Kang Haji Mamat, maaf nggak connect. Masya Allah begitu Pak Haji. Waduh, ini kayaknya tergantung amal ini. Kang Akung, tadi ciri-ciri yang melaksanakan karena Allah apa ya? Iya, Abaib masih setia sampai tuntas, subhanallah. Pak Johan mana nih Pak Johan? Abaib bebeknya masih ada. Kang Abdul ABDM, assalamualaikum Yai, ikut ngaji boleh Yai? Boleh banget Kang Abdul ABDM. ABDM itu apa nih singkatannya? Ustaz Roman lagi ambil air wudhu. Lagi tadi Bu. Begitulah ya. Oke, Pak Turkis. Mbak Muhani maksudnya apa nih? Ya, lanjut ya. Tadi ada pertanyaan apa tadi ya? Lupa jadinya. Nah begitu. Jadi itulah zaman now ya yang diceritakan begitu Kang Haji Mamat. Jadi celaka dirimu. Terlalu banyak mengambil apa ini tadi hal-hal yang subhat, begitu kan ya?
kemudian terlalu banyak mengambil keringanan rukhsah. Al-muta'awilu ghadirun. Apa tadi? Orang yang muta'awilu, yang mentakwil sesuai dengan hawa nafsunya adalah pengkhianat. Nah, begitu kan. Aisyah Masya Allah jadi takut Yai. Ya, kita diajarkan untuk takut kepada Allah. Gitu jadinya Aisyah ya. Jadi nanti insya Allah kita akan semakin warok. Hati-hati begitu Mbak Aisyah ya. Mudah-mudahan. Ya. Ya, ini al-muta'awilu itu orang yang sering mentakwil dalil-dalil ya, yang sering membolak-balikan dalil yang tadinya jelas haram atau halalnya itu menjadi remeng-remeng karena hubud dunia. Ya gitu kan? Orang itu kalau sudah berilmu lalu kenal dengan penguasa dan penguasa itu pengen berjalan programnya, maka dia mendatangi orang yang berilmu yang hubud dunia gitu, sehingga mereka meminta penguat, meminta dalil agar semuanya bisa diterima oleh rakyatnya. Itu al-muta'awilu ya. Makanya seorang ulama ketika dekat dengan pemerintah itu sangat berat ujiannya ya, sangat berat ujiannya, ditakutkan itu muta'awilu. Kalau sudah masuk muta'awilu ghadirun. Maka dia menjadi pengkhianat. Ya, begitu ya. Makanya hati-hati gitu. Ya. Ya, Pak Yusril, ya ini kebetulan kitabnya Fathur Rabbani ya. Kita latihan di sini. Begitu. Dalil pesanan kata Munadi Akhirah. Tadi Waluyo mentakwil ayat sesuai nafsunya adalah pengkhianat. Nah, Masya Allah. Begitu ya. Makanya hati-hati ketika orang sudah terlihat. Ya. Time iswer tuh, hati-hati tuh. Ya Kang Dindo. Jadi orang kalau sudah terlihat itu, Ustadz Zuheri, itu, Pak Haji Mamat, itu kan. Pak Muhammad, Masya Allah. Ustaz Roman, undur diri Kang Yai, ada kepentingan yang sangat monggo. Ya, mudah-mudahan berkah. Begitu Pak Muhammad. Ya, makanya di sini ada laitana idza raqibna al-azimata. Apabila kami melewati jalan gitu. Apabila kita ya dengan kamilah kita al-azimah di dalam keteguhan wa ta'allaqna dan kita berta'aluk ya, berpegangan erat bil ijma dengan ijma ulama wa akhlasna dan akhlasna apa tadi akhlasna murni fi a'malina dan kita murni di dalam amal-amal kita, maka itu yang tadi ditanyakan sama Kang Gendep, takhallasna minal haqqi azza wa jalla, maka kita selamat ya, maka kita selamat masuk bagian dari aturan al-haq azza wa jalla. Maksudnya begitu Kang Gendep. Time is tulus ya. Fakaifa idza ta'awwalna. Fakaifa. Apa tadi fakaifa itu diartikannya? Fakaifa. Fakaifa tadi kedudukan kalimatnya sebagai khobar muqaddam. Ya. Apa kita artikan tadi? Fakaifa. Maka bagaimana jadinya? Begitu ya. Idza ta'awwalna. Apabila kita membolak-balikan ayat, membolak-balikan dalil sesuai dengan selera nafsunya. Watarokhosna. Dan kita selalu meminta keringanan. Begitu kan ya. Al-azimatu zahabat. Maka, begitu nih Kang Dendo ini juga ya. Al-azimata
Al-azimatu zahabat. Al-azimah pasti hilang. Nah, begitu ya. Jadi di sini semakin jelas. Jadi idanya itu, jawab idanya ada di sini ya. Al-azimatu zahabat. Ini jawab idanya berbentuk kalimat ismiyah. Berarti maknanya itu tetap Kang Dendo. Subut wad dawam. Gitu Ustaz Azhari ya, bagaimana jadinya? Siap. Jadi al-azimatu zahabat. Begitu Kang Dendo. Ya, jadi kalimat syartiyah tadi ya, ini sebagai jawabnya. Jadi bukan mubtada muakhir ya kayaknya ini. Itu lebih nyaman di situ. Ya. Jadi al-azimatu zahabat. Berarti mubtada muakhirnya tidak disebutkan Dendo. Kalau lihat dari kaifahnya ya. Jadi tidak disebutkan. Sudah bisa dipahami. Jadi bagaimana jadinya gitu. Apabila kita selalu memilih-milih dalil atau mengotak-atik dalil sehingga sesuai dengan hawa nafsunya dan selalu minta keringanan, niscaya begitu. Al-azimatu zahabat, gitu jadinya. Niscaya al-azimah itu zahabat, lenyap. Wa dhahaba ahluha, dan pemilik azimah itu semakin tidak ada, alias wafat atau meninggal. Nah gitu. Sehingga yang muncul adalah hadza zamanur rukhasi. Nah itu kan. Sehingga ini adalah zaman keringanan. La zamanul azaimi. Bukan lagi zaman azimah. Nah begitu. Zaman keteguhan. Selalu meminta sesuatu yang ringan, yang enak didengar dan enak dilakukan. Begitu. Walaupun menjadi berkarat, ya bukan 24 karat, malah berkarat. Hadza zamanur riya. Ini adalah zaman pamer ya. Ini adalah zaman ria. Apa ria tadi? Pamer ya. Atau bahasa kerennya apa Kang Dendo? Wewe gombel apa nih? Berarti zahabat jadi jawab ida. Ya. Zahabat. Bukan zahabatnya Pak. Dari sini. Nah, dari al-azimatu. Nah, zahabatnya menjadi khobar. Begitu ya. Flexing kumbang satu. Pencitraan. Betul munadi akhir. Ya. Iya kan? Kemudian wan nifak. Zaman kemunafikan. Sudah tidak sama lagi apa yang tampil dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, begitu kan ya? Masya Allah. Jadi lumayan harus bekerja keras mencari orang yang betul-betul baik. Nah, begitu ya. Kita suka tertipu dengan penampilan. Padahal itu adalah nifak. Nah itu bahaya ya. Sepertinya pro-rakyat. Sepertinya pro-rakyat. Nyatanya begitulah ya. Kemudian wa akhdil amwali bi ghairi haqqin. Zaman pengambilan harta yang batil. Bi ghairi haq itu batil ya. Rame-rame dan tidak malu. Begitu kan Kang Dendo, Kang Akung. Jadi korupsinya rame-rame dan tidak malu. Kenapa? Masih banyak temannya. Aku tidak sendirian. Wah, itu yang bahaya itu. Ya. Nah, itu. Wa akhdhil amwali bi ghairi haqqin. Nah, sehingga muncul kalimat ini. Qad katsura man yusolli wa yasumu wa yahujju wa yaf'alu af'alal khairi lil khalqi la lil khaliqi. Ini muncul Abah Ayab zamannya berjamaah ya. Mbak Uti Tanaya na'udzubillah Kang Akung, betul begitu Abah Ayab ya.
Masya Allah, begitulah bah. Jadi sungguh kebanyakan orang sholat, orang puasa, orang berhaji, dan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu lil khalqi, untuk manusia. La lil khalqi, bukan untuk Allah. Pak Muhammad, Masya Allah, Pak Hadi Waluya. Tayyib. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita masuk bukan kelompok yang ini. Kita masuk ke al-azimah. Itu kan, Kang Dendo. Apa ini? Waliyazubillah. Masya Allah. Mbak Jamila, betul itu. Pak Hamid, amin. Mas Hijaz, amin. Pak Mahmud, na'udzubillah. Abah Oji, takbir. Kang Dendo, amin. Bismillah ya. Begitu. Kia Suci, salam Tuhan. Saya dari Seremban. Seremban ya, Malaysia. Maaf bertanya. Bilanya jadwal secara berlangsung ke udara. Jadi jadwalnya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Ya, mudah-mudahan kita nanti dipertemukan bulan Agustus ya, mudah-mudahan nih. Komunikasi aja dengan Pak Muhammad. Dengan Abah dengan Ustadz Azhari, dengan tepi jendela Pak Hamid 60 ya. Insya Allah. Ya, Kia Suci dekat Pak Azhari. Oh, gitu ya. Jadi dekat Pak Azhari ya. Oke, Kia Suci dekat Pak Azhari. Masya Allah. Pak Ahmad Muiz pengen pamer tapi tidak ada yang mau dipamerkan. Ya udah diem aja. Pak Gemilang, kita Bapak Ustadz, terima kasih. Kitabnya Fathur Rabbani. Kia Suci, ingat saya pernah ketemu Tuan di Masjid Ibnu Khaldun. Kia Suci pernah ketemu Ustadz Azhari ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dipertemukan lagi. Betul Ustadz Azhari ya, kita pernah di Masjid Ibnu Khaldun ya. Mana di akhirat Pak Muhammad, Masya Allah. Temisber Ahmad Muiz ya. Mangga, Mak Aisyah, mangga Mak Aisyah. Pak Tafsir Sukron, Nok Musnaya. Kia Suci ya, masjid lokasi Ustadz Sugi berkuliah. Oh begitu ya. Siap-siap, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi, Kia Suci ya. Masya Allah. Mbak Ila Badri juga hadir ternyata hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf telat. Pak Mahmud Fuadi, saya yang tidak pernah ketemu. Oh, mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Pak Mahfud ya. Pak Mahfud Fuadi. Dari mana nih Pak Mahmud? Pak Mahmud Al-Banjari, oke. Pak Muhammad Amin, Masa Barsa, oke. Kia Suci jam berapa mulainya? Jam 7 waktu Indonesia, ya, bagian barat. Jadi kalau Malaysia beda berapa Ustadz? 1 jam ya. Nok Muzna, Masa Barsa izin Yai, monggo. Pak Mahmud Al-Banjari, maaf Yai, dalam hal fardu masihkah ada sifat riya? Dalam hal fardu masihkah ada sifat riya? Ketika kita menjalankan sholat harus dipamerkan. Karena sholat itu sebagai bukti bahwa kita adalah muslim. Begitu. Jadi hanya sholat ya. Pak Mahmud Fuadi, Bondowoso. Siap, Bondowoso Pak Mahfud ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Mahfud. Sumber Bangun Jaya, alhamdulillah hadir lagi. Assalamualaikum Nyai, Lamongan hadir, alhamdulillah. Sehat selalu ya Sumber Bangun Jaya. Mudah-mudahan rizkinya tetap berkah dan berjaya. Temiswar, Ustadz Punten, kedudukan hukum ruqsah itu sendiri sebetulnya siapa yang menyerahkan di dalam urutan 9 itu? Ruqsah itu boleh sebenarnya kita lakukan, ya boleh. Cuman ada yang lebih baik. Lihat di Qur'annya, wa anta sumu khairul lakum. Itu bukti bahwa ada yang lebih baik daripada ruqsah. Apa itu? Jika engkau mampu, lakukan al-azimah. Itu maknanya. Jadi al-azimah itu kan lawan dari ruqsah. Begitu tem. Ya, contohnya di dalam puasa itu. Ketika kita bepergian, kita boleh untuk berbuka. Tapi
Tapi puasanya akan lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Itu menunjukkan bahwa rukhsah itu boleh dilakukan, tetapi alangkah lebih baik kalau al-azimah yang kita pegang itu yang dilakukan. Nah, begitu. Siap. Quran ayat berapa Ustaz? Yang mana ya tuh? Saya lupa ini ayatnya. Nah, gitu ya. 183 lah ayat puasa. Ayat puasa. Antara 183 Temisir boleh baca ke bawah. Nah, nanti ada wa antasumu khairul lakum. Nah, itu dari situ bisa ya. Bu Haja Siti Hasanah ya juga hadir alhamdulillah. Umu Ihsan Al-Baqarah ya 184 kalau nggak salah. Pokoknya sekitar itu. Katanya ada rukso diambil termasuk sombong ya. Maksudnya tidak diambil sombong. Nah, jadi gini Nok Musna. Seperti gini. Ketika hamba Allah tidak berdoa disebut sombong. Betul Nok? Tapi orang itu kalau sudah arif, dia malah malu berdoa. Kenapa? Dia merasa Allah sudah mencukupi kebutuhannya. Berarti naik tingkat. Gitu Nok Musna. Umu Ihsan 184. Nah gitu tem. Mbak Jamila maaf Yai izin turun. Mau belanja dulu. Monggo. Ya. Ya. Pak Abdul Hamid yang dimaksudnya apakah bangga dengan diri sendiri Pak Ustadz? Ria. Ria dengan bangga diri sendiri. Kalau ria itu ingin dipuji oleh manusia. Gitu Pak, itu riya namanya. Ingin manusia memberikan pernyataan bahwa aku adalah orang yang baik. Nah, itu namanya riya. Jadi ingin dapat pengakuan dari manusia. Makanya orang yang riya nanti ketika di hari kiamat Allah akan memberikan pernyataan. Kau mintalah pahala dari orang yang dulu engkau maksud, bukan kepadaku. Nah, begitu. Nok Musna berarti beda kelas saya. Betul. Jadi boleh. Orang yang ngambil rukhsah boleh. Tapi ketika kita sudah naik kelas, kita mampu, lebih baik jangan diambil. Contoh, orang yang sakit ketika sholat berdiri, maka boleh duduk. Tapi ketika dia berusaha untuk tetap berdiri, itu lebih baik. Begitu, no? Ya, tayamum itu boleh ketika dia dalam suasana kedinginan tapi dia tetap bisa berwudu, itu lebih baik ya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi lawan dari rukhsah adalah al-azimah. Banyak orang sekarang yang ringan-ringan karena di sini disebut hadza zamanur rukhasi. Ini adalah zaman keringanan. Jadi orang berlomba-lomba untuk mencari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Pahami belum? Matur suwun Pak Yai, izin dulu. Syukran. Siap. Umu Ihsan, al-azimah itu apa artinya Pak Ustadz? Teguh. Artinya teguh atau kokoh. Lawan dari keringanan, rukhsah. Jadi al-azimah itu lawan dari rukhsah. Rukhsah minta keringanan. Al-azimah tidak. Dia teguh, tangguh. Nah begitu. Pak Tafsir mencari sesuai selera. Betul. Luar biasa nih Pak Tafsir. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Pak Muhammad tetap semangat ya. Bu Wiwin tetap semangat ya. Kang Dendo tetap semangat, Kang Agung, Pak Diwaluyo, Abah Oji, Pak Supri, Kang Haji Mamat, mana nih suaranya? Bu Samsi, Kitab Fathur Rabbani ini halaman berapa? Masya Allah, halamannya 24, Bu Samsi Nahar ya. Bu Win Amin harus semangat, Pak Supri siap. Ilaliko Pak Danus siap Pak Danus. Mas Hijaj atur nuwun Abah. Abah Aib besok hadir nggak Abah Aib? Hari Sabtu pada subuh Abah. Ustaz Azari terima kasih Pak Ustaz, cukup buat bekal sehingga Selasa. Masya Allah. Umu Ihsan syukran Pak Ustaz.
Pak Dadang DH, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dadang. Pak Ahmad Muiz, amin. Abah Oji hatur nuwun. Kumbang satu matur suwun Pak Ustad. Ustad Ajari izin Ustad, monggo. Ya, Kang Dedo siap yai, bismillah, hatur nuhun. Kang Haji Mamat, alhamdulillah bisa ikut 22 menit. Lumayan Kang Haji. Masya Allah, sehat selalu Kang Haji ya. Pak Toha Rudianto, terima kasih. Pak Diwalyo siap selalu semangat untuk belajar. Pak Ahmad Rifai, syukron ilmunya yai. Pak Toha Rudianto, terima kasih. Bu Maesaro, terima kasih atas ilmunya. Bu Maimuna 4094, amin, makasih ilmunya Pak Yai. Pak Muhammad, alhamdulillah, ketawa 22. Abaid, insya Allah S3 hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu bisa makan bersama Abaid, karena besok jadwal buka. Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Kemudian Pak Budin, barokallah Ustadz, terima kasih. Munadia Akhirat, terima kasih ilmunya. Kang Deno, Kang Haji Muhammad, saya mulai hening, oh ternyata hening hadir, alhamdulillah. Pak Munif Sidoarjo, barokallah ilmunya Ustadz, alhamdulillah hening. Kemudian Pak Abdul Hamid, syukron ilmunya. Pak Hadi Waluyo, matur suwun yai ilmunya. Mbak Muhani, terima kasih yai. Bunda Aik masih hadir nggak Bunda Aik? Azhar Abdullah, terima kasih. Tetap semangat Azhar Abdullah ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di bulan Agustus oleh Allah. Ya, Pak Muhammad, ya, siap semangat Pak Muhammad. Pak Mahmud Al-Banjari, mohon penjelasannya yai. Taholi, tahali, tajali. Oh, insya Allah nanti Pak Mahmud Al-Banjari ya di hari Senin. Ustadz Zuhairi pergi ke Gresik naik bis. Waduh, kelewat. Kang Haji Mamat, pada subuh ngaji di mana? Ngaji di Gria Asri. Kang Haji Mamat mau hadir? Mangga, itu ada. Nanti ketemu dengan Abah Aib di acara S3. Azhar Abdullah, insya Allah. Bu Siti Nur Hasanah, terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Bu Haja Siti Nur Hasanah ya. Bu Siti Nur Hasanah, Bu Haja Siti Nur Hasanah. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Haji. Pak Ahmad, matur nuwun Pak Yai. Siap Pak Ahmad. Mudah-mudahan Pak Ahmad tetap semangat. Mudah-mudahan akhirnya Ustadz Suhairi jempol katanya. Saya belum baca semua nih. Kita doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kang Dendo ikutan yuk. Subuh Kang Dendo, ayo. Masya Allah. Time is for Pak Ahmad, bisa di inbox nomor WA-nya. Oh ya boleh Pak Ahmad. Pak Ahmad, Ustadz Azhari. Abah Aib, kirimkan rekaman suaranya. Oh insya Allah. Pak Johan, mudah-mudahan biasanya Pak Johan itu insya Allah hadir. Sabtu bukan di Ibu Hajahani. Ya, di Ibu Hajahaninya jam 7. Pada subuhnya di Pak Insinyur Fadil ya. Nah, itu pada subuh Pak Haji. Nanti jam 8-nya acara santunan anak yatim. Begitu. Mau hadir Kang Haji? Berarti Kang Haji berangkat dari rumah jam 3. Ya, berangkat jam 3. Nanti ketemu di Gria Asri, salat subuh di Masjid An-Nur, baru lanjut ke rumahnya Pak Insinyur Fadil ya. Beliau ada acara di situ ya, insya Allah. Abah Aib ada di sana, Pak Johan juga ada, insya Allah ketemu. Itu Pak Haji. Nanti kita makan bersama, kan begitu kan Pak Haji. Mumpung lagi berbuka. Begitu. Kang Dendo, ayo ikut Kang Dendo. Betul itu Pak Diwaluyo. Oke. Kita cukup hari ini. Pak Muhammad, Masya Allah Kang. Pak Muhammad saya yakin ingin sebetulnya, cuma terlalu jauh. Gitu ya Pak Muhammad ya. Kang Haji Muhammad, insya Allah siap Bu Haji Hani. Akan kedatangan juga nanti mampir ke rumah Pak Bu Haji Hani. Kita makan lagi di Bu Haji Hani. 15 menit makan itu ya. Kalau Abdurrahman bin Nuaim ya, 15 hari makan. Kalau kita 15 menit makan. Betul Ustadzku, Masya Allah, begitulah Pak Muhammad ya. Mbak Yustina Sakri, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin, amin. Mudah-mudahan akhirat jempol tuh kan Kak Haji Muhammad. Siap katanya. Kita doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Robi zini ilman warzukni fahman. Amin ya robbal alamin. Yang sudah kangen itu Kang Dendo. Pengen ketemuan lagi ya. Time Isbrat pun kalau dekat pasti hadir. Nok Muzdah, apa ini Nok Muzdah tadi? Waduh, bisa diulang. Kia suci, Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi Kia suci ya. Pak Abdul Hamid, terima kasih. Kang Adi Waluyo, aku sih pengen. Siap. Pak Ainurdin, terima kasih. Mas Hijaz, amin. Allahumma amin. Pak Ainurdin, amin ya robbal alamin. Kang Dendo, iya yai. Nah itulah Kang Dendo ya. Sudah terpatri hatinya dengan MT Baris. Masya Allah. Mbak Uti Tanaya, mudah-mudahan bisa dipertemukan juga tuh Mbak Uti tuh ya. Mbak Uti. Ya Mbak Uti dari Batam ya. Masya Allah. Bu Maesaro, amin. Kita tutup hari ini Bu Wiwin Hidayati. Waduh ini baru muncul nih. Mas saya sapa nongol nih. Hatur nuhun ilmunya Pak Ustadz. Siap. Munadi akhiran Nok Musna di Masjid Perum Umi. Nah itu. Ada di masjid ya. Nah, tapi ini di rumah Insinyur Fadil ya. Di rumahnya. Jadi rumahnya kebetulan dari masjid nggak jauh. Pak Mahmud Al-Banjari, amin. Kang Haji Mamat, ya di rumah Bu Haji Hani insya Allah. Oh gitu. Kirain mau hadir juga di acara pada subuhnya ya. Kalau pada subuh boleh siap. Nanti ketemu dengan Abah Aib. Nok Muzna sayang jauh ya. Siap Nok Muzna insya Allah. Kapan-kapan pasti Allah pertemukan. Min ibadikas solihin. Nah itu kan janjinya Allah kan. Ya mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang soleh. Begitu. Itu ciri bahwa nafsu lawamah sedang kita didik. Jadi ciri nafsu lawamah itu dididik, kita akan dikumpulkan min ibadikas salihin. Kita akan bertemu dengan orang-orang pilihan Allah. Itu Nok Musnah. Mudah-mudahan kita dipertemukan di sini. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan di sini banyak orang soleh ya Kang Dendo ya. Mudah dihanyakan Kang Haji Mamat langsung ke Masjid Nurul Qalbi. Iya betul ada santunan di bintang tamu nanti. Pak Jimmy Paluh, amin. Nok Muzna, nggih yai. Kang Dendo, amin. Masya Allah. Cukup hari ini kita tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, amin. Ya, mudah-mudahan. Pak Muhammad mohon ditunggu ya. Masya Allah. Pak Ahmad, amin. Mas Hijaz, waalaikumsalam. Fawaz Hadri, alhamdulillah. Sampai selesai ya Fawaz Hadri. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Adi Waluyo, amin. Mbak Ayu Musrifah hadir nggak hari ini? Temiswer ketajaman pemahaman dalam catatan kitab ini adalah layak bagi kita untuk haji sampai hatam. Insya Allah. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan Tem ya. Allah berikan kefahaman. Pak Abdul Hamid mohon izin pamit siap. Munadi akhirat jempol Temiswer. Kia suci. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Tuhan. Siap. Cep Kiki. Ternyata hadir Cep Kiki. Masya Allah. Kirain gak hadir Cep. Sehat selalu Cep Kiki ya. Masya Allah. Kemarin Cep Kiki sampai menangis katanya. Sudah lembut hatinya beliau ya. Masya Allah. Pak Ubed. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Terima kasih Kang Ubed. Cep Kiki hatur nuhun ya. Ustadz Zuhairi juga belum meninggalkan HP-nya. Sehat selalu Ustadz Zuhairi ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali. Masya Allah. Kita tutup ya. Temiswer hatur nuhun Ustadz. Barokallah sehat selalu untuk guru dan santri semuanya. Amin. Ustadz Zuhairi amin. Ya, begitu Ustadz. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali suatu ketika. Amin. Cukup hari ini Pak Muhammad tetap semangat ya. Pak Hamid tepi jendela tetap seger gitu Pak Hamid ya. Kemudian Ustadz Hajari pun tetap semangat insya Allah.